Halo. 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 Fafa. Halo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Watawahiha. Nah, apakah nifa iha nin apa soli watawaiha ahlihi bihi asam. Mama. Salim dulu. Mama salim. Esanan. Saya situ melok, bilang siap-siap. Pokoknya azan sah udah. Oh iya, dicaruk kucing ya. Ayo wis rono. Melok nyemak nang emper-emper. Bismillahirrahmanirrahim. Sababun nuzul. Sebab tentang turunnya ayat mana-mana binatang yang halal, mana-mana binatang yang haram. Ya. Terus perintah untuk memenuhi bayat, memenuhi janji, larangan berburu bagi yang lagi ihram, macam-macam. Rawa telah meriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annal musyrikina kanu yahujjunal bait, bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu juga mengunjungi ke Baitullah. Wa yuhdun, dan mereka membawa kewan hadiah. Al-hadaya, binatang-binatang hadiah, dibawa dari kampungnya untuk disembelih di Makkatul Mukarramah. Mereka bangga kalau datang 1000 kilo bisa membawa unta, lalu bisa disembelih di Makkah. Stop. Dan dilanjut dalam Islam juga tetap begitu ya. Hanya nyembelihnya yang benar, bismillah, bukan bismillah wal uzza. Wa yu'azzimuna, dan orang-orang musyrik juga mengagung-agungkan al-masyair, manasik-manasik itu. Arafah mereka agungkan, Mina mereka agungkan gitu. Memang itu napak tilasi sejak dulu zaman Nabi Ibrahim. Wayan harun, dan mereka menyembelih kurban. Ba'da sholat id mereka menyembelih kurban. Fa'aradal muslimun, lalu umat Islam kepingin an yughayyiru, merubah alaihim, atas kebiasaan orang musyrik itu. Malah dilarang
Fa'anzalallah, lalu Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian buyari, ngudari, ya, membongkar-bongkar syiar-syiar Allah, masyair. Biar manasik tetap begitu, dari Ibrahim juga begitu. Barangkali ada yang salah saja kita luruskan. Yang enggak salah enggak usah dirubah. Inilah komitmen Islam ketika masuk di suatu wilayah. Ada tradisi sejak dulu. Apa gara-gara Islam datang harus diberangus semua? Enggak harus. Yang baik-baik ya tetap dilestarikan kayak begini ini ya. NU itu begitu pola pikirnya. Enggak sembarang begitu Islam datang neng Jawa sembarang tradisi Jawa ilang kabeh. Mangan terong ra oleh, mangan tewel ra oleh, mangan untong ra oleh. Kudu mangan kebuli kabeh. Ya mencret Mas. Ngerti ya? Jadi yang baik-baik enggak perlu dirubah. Qara'al jumhur, jumhur membaca, wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Jangan sekali-kali menyeret kamu rasa benci tidak senang pada suatu kaum untuk berlaku tidak adil. Sekali lagi benci, like and dislike, suka atau enggak suka, namanya hukum tetap fair, tetap adil. Lafat sana'anu bifathin nun fi sana'an, bukan sanu'an, bukan san'an, tapi waqara Ibnu Amir membaca wala yajrimannakum san'anu qaumin. Kalau kita hafaz san'anu qaumin, Ibnu Amir san'anu qaumin. Bisukunin nun dengan mensukun nun. Qara'al jumhur ansaddukum ay min ajli ansaddukum, karena mereka dulu pernah menghalangi kamu. Jadi di Islam enggak usum balas dendam. Orang kafir Quraisy Mekah sudah pada masuk Islam, terus bareng wis padha Islam ya ketemu mau kamplengi. Kon biyen sing ngalang-alangi aku malah ra iso kaji kon. Saiki tak taboki kon ojo. Janganlah rasa benci dendam itu membuat kamu berlaku dolim. Wong mereka sudah insaf kok. Mereka sudah masuk Islam. Ya. Wa qara'a Ibnu Katsir bil kasri in saddukum. Jika orang-orang kafir Quraisy itu dulu pernah menghalangi kamu. Kalau hafaz an saddukum, bukan in saddukum. Ala annaha syartiyah, berdasarkan bahwa in itu in syartiyah, jika. Qara'al jumhur wa ma akalas sab'u bi dhammil ba, dengan mendhamah ba. Wa qara'a Abu Razin membaca wa ma akalas sab'u bisukunil ba, dengan mensukun ba. As-sabu binatang buas. Umumnya orang Arab membacanya as-sabu. Tapi ada juga Bani suku yang membaca sab'u. Malih pitu. Ya. Orang wong Jawa ngarani satu galak. Satu itu satwa. Satwa lek ngarani satu. Satwa galak. Satu galak. Qara'al jumhur
Wa ma dzubiha 'alan nusub bidhammis shad dengan mendhammas shad. Wa qara al Hasan, Hasan membaca an-nasbu. Oh, an-nusbu. Wa ma dzubiha 'alan nusbi bisukuni shad dengan mensukun shad. Lataifut tafsir. Al-latifatul ula. Nahallahu ta'ala ani ta'arud lil hadi. Allah melarang kita nyenggol kewan hadiah, dikepuk ra oleh, diudari taline ya ora oleh, diketok gulune ya ora oleh. Nyenggol berurusan dengan saya. Nyenggol dalam arti melukai, ya, enggak oleh. Summa kemudian khassa Allah mengkhususkan bidzikri dengan menyebutnya yakni al-qalaid. Al-qalaid itu ya kewan hadiah yang dinazarkan akan disembelih di Mekah, tapi ditengeri ditandani dengan diberi kiladah, diberi kalung, dikalungi sandal, kalungi bangkia. Lek perlu kalungi duit dolar akeh. Awas jangan sentuh. Zawatil qalaid yakni binatang-binatang yang berkalung. Padahal yang berkalung itu masuk di dalam kewan hadiah. Sya'air sing ditengeri sama masuk kewan hadiah. Fayakunu hadza min babi atfil khas alal am. Hingga lafaz ini masuk kategori mengatofkan yang khusus kepada yang umum. Contoh begini, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalu pada turun, al malaikatu para malaikat, warruhu dan juga malaikat Jibril, fiha di malam Lailatul Qadar itu. Padahal Jibril itu termasuk malaikat tapi diatofkan. Itu namanya yang lebih khusus diatofkan kepada lafaz yang umum, ya. Wa malaikatahu wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala. Para malaikatnya, para rasulnya, dan Jibril dan Mikail. Padahal Jibril Mikail itu masuk malaikat. Nyebut malaikat wis termasuk Jibril dan Mikail. Tapi Allah memang memperlakukan secara khusus. Ngono malih dadi Michael padahal Mikail ya. Dari kata-kata taukil wakil yang dipasrai bagi rezeki, dipasrai ngedum gaji. Mikail. Jibril itu Abdullah, hamba itu Jabir. Jabir itu orang Jabariyah, orang nggak bisa apa-apa, dia hanya hamba, kalau nggak diperintah nggak bisa berbuat apa-apa. Jabirnya Allah, Allah itu dalam bahasa Ibrani Il. Jabirnya Allah, Abdulnya Allah itu Jibril. Dalam bahasa Arab Abdullah. Kalau kita Tuhanku, ilahi, ilahi. Bahasa Ibrani Il, Tuhanku Eli, Eli, Eli. Makanya ada kalimat di Injil Yohanes itu, apa? Injil Paulus, Eli, Eli lama sabaktani. Ya, itu bahasa Arab, ilahi, ilahi lima taroktani. Kenapa kau tinggalkan saya? Tapi karena bahasa Ibrani, Eli, Eli lama sabaktani.
mirip-mirip. Saya mendengarkan pidatonya Jenderal Israel. Banyak juga ternyata kalimat-kalimat yang sama dengan Arab. Jadi memang dulu mungkin serumpun antara Arab, terus Ibrani, terus Suryani ya. Itu bahasa-bahasa sana. Sama saja sini Jawa, Madura, Sunda, bahkan NTB itu banyak kalimat yang sama. Banyak kalimat yang sama. Jawa dahar, Sunda juga dahar, hanya penggunanya beda. Kalau sini dahar itu mulia ya, monggo dahar. Kalau sana saya itu dahar, saya dahar. Sunda. Menyebut malaikat masih juga menyebut Jibril dan Mikail. Berarti diatofkan kepada yang am. Litambih ala ziyadati syaraf wal fadli. Untuk mengingatkan bahwa Jibril dan Mikail itu lebih mulia dan lebih utama. Wa yajuzu an yakunal muradu al-qalaita nafsaha. Bisa juga yang dimaksud itu ya kalung itu sendiri. Kewan hadiah enggak boleh dilukai, kalungnya juga enggak boleh diambil. Ya. Fanaha an ta'arrud liqalaitil hadi. Allah melarang nyenggol kalung-kalungnya kewan hadiah. Nek kalungnya saja enggak boleh disenggol Mas, apalagi untanya. Zaman jangan salah paham. Yang dilarang itu hanya menyenggol kalungnya, untane dibeleh ra apa-apa. Aja ngono ya. Kalunge ra oleh apa maneh untane. Mubalaghatan guna melebih-lebihkan, mensangat-sangatkan finnahyi anit ta'arrud lil hadi, melarang menyenggol kewan hadiah. Maksudnya la tuhillu qalaidaha, jangan kalian melepas ngudari kalungnya. Fadlan apalagi antuhilluha, kalian melepaskan kewan hadiah mau beleh di tengah jalan. Jangan. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, wala yubdina zinatahunna. Janganlah orang-orang perempuan itu memamer-mamerkan perhiasannya. Perhiasan kalung begini, ini kalung nempel pada dada yang mulus itu. Lalu kudungnya dibuka bikinin toh, terus ini dibuka belean begini, enggak boleh. Ya, terus zaman berpikir yang enggak boleh itu menampakkan kalungnya. Kalau memamerkan dadanya malah boleh, ngawur ae. Memamerkan kalungnya saja enggak boleh, apalagi memamerkan dadanya, auratnya malah enggak boleh. Gitu loh maksudnya ya. Nahyun an ibda'iz zinah. Ini larangan memamerkan perhiasan. Mubalaghatan apalagi an ibda'i mawaqi'iha, memamerkan, menampakkan tempat-tempatnya hiasan, yakni dada. Ya, enggak boleh. Di suku-suku tertentu itu malah kalau sudah punya gelang 10 sini, 10 sini, itu malah bikin bajunya itu lengannya memang sampai sini tok. Ya, neng pasar. Jreng. Saya kasihan kadang pada orang.
Itu kan orang-orang bodoh, nggak berpendidikan, nggak sarjana, nggak dokter, nggak hafidhoh, nggak iso maca kitab, kadang juga kurang cantik. Ya, kadang juga bukan dari keluarga yang terhormat. Sementara dia butuh eksistensi. Siapa saya? Ya, kebetulan dia kerja terus, bisa kaya, bisa punya emas 5, kanan kiri 10. Wah, ini kesempatan menunjukkan siapa saya. Jati diri mas, harga diri, eksistensi. Dring. Sungguh bagi orang yang sudah amat sangat terhormat tanpa itu. Ya enggak perlu. Dia nasabnya nasab Nyun Sewu dari keturunan Syekhona. Sudah sangat-sangat dihormati. Dia juga hafidhoh. Dia juga sarjana dokter lagi. Berdandan biasa saja orang semua menghormati. Lah yang begitu-begitu itu kapan lagi dihormati orang kalau enggak jreng. Tapi saya kasihan betul. Wong butuh harga diri saja mesti harus dengan cara seperti itu. Dari dulu saya, abah saya, emak, enggak butuh dengan penampilan-penampilan. Ya, karena kalau dari nasab kebetulan dari Banten, ya, Kesultanan. Terus kalau dari sisi pinter, emak yang sentosa itu juga bisa alfiyah. Tanpa pakai penampilan macam-macam, orang juga sudah menghormati. Lalu lahir kami-kami ini. Lalu ada anak-anak Sofi, Habib, Izal, yang enggak perlu penampilan juga sudah jadi dokter ya. Makanya anak-anak dalam apa yang enggak peduli dengan gelang emas, kalung emas, enggak peduli. Kemana saya HP-nya karetan, saking Umi enggak mentolo terus orang bawa HP-nya Umi. Saya lihat Gus Dur apa itu juga enggak mau pusing dengan penampilan. Kelamben saenake dhewe, kupluan yo saenake dhewe. Karena memang tanpa itu dia sudah dihormati, sudah mendapatkan apa yang namanya jati diri itu, ya, eksistensi. Nah, sampean mending mengejar moral, akhlak, jangan cacat moral. Prestasi top, enggak punya cacat moral, ahlu taqwa, Masya Allah, kaosannya dihormati wong. Gusmi kaosan tok, parane wong diambung tangani. Sementara orang lain wis jubahan, wis serbanan, sik durung diambung. Ya, kekuatan ilmu, kekuatan takwa, kekuatan moral menghasilkan haibah, wibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-latifatu tsaniyah jarat sunnatul jahiliyah ala mabda'il asabiyah al-amya. Telah berlaku tradisi jahiliyah atas prinsip asabiyah amya, fanatisme buta, unsur akhaka zaliman au mazluman. Anda harus tetap membela saudaramu, gak peduli dia zalim maupun dizalimi. Pokok saudara harus dibela, gak peduli salah atau benar. Ini namanya asabiyah amya, fanatisme buta terhadap kesukuan. Wa huwal mabda'
alladzi 'abbara anhu syair al-jahili biqaulih. Inilah prinsip yang diungkap, dibahasakan oleh seorang penyair jahili dengan ucapan dia, wahal ana illa min uzayyah in ghawaitu wa in tursyid uzayyah ursidu. Bukankah saya kecuali dari suku Ghuzayyah? Top ini mas. Kalaupun suku Ghuzayyah sesat, nyimpang, saya juga nyimpang, enggak masalah demi suku. Kalau suku Ghuzayyah benar, saya juga melakukan kebenaran demi suku. Nah mereka-mereka kadang ternyata minum itu juga demi teman, enggak peduli halal haram, teman minum ikut minum, itu asabiah amya. Orang Inggris itu modern kayak begitu. Soal nasionalisme mereka juga asabiah amya. Ya, right or wrong my country. Enggak peduli salah bener negaraku dhewe kate lapo kon. Pancet tak belani, bah salah bah bener tak belani iki negaraku. Right or wrong my country. Nah, kita kadang-kadang dibelani apa enggak pemerintah? Delok sik lek bener ya dibelani, lek enggak ya tendang. Wong Inggris enggak peduli benar, enggak peduli salah, pokok negarane ya dibelani. Maka jangan pernah percaya pada konsep HAM di Amerika, di Inggris, terus di Israel, mereka terus menyuarakan HAM, tapi mereka juga pelanggar HAM, ngebom ngawur ribuan anak-anak Gaza terbunuh, enggak merasa melanggar HAM, tapi mereka juga paling lantang menyuarakan HAM. Ora usah direken. Wajah al-Islamu bihadzal mabda al-insani al-fadil. Sedangkan Islam datang membawa prinsip humanity yang sangat mulia, yang sangat agung. Apa? Berdasar kebaikan dan ketakwaan, bukan berdasar kesukuan. Alladzi 'abbara anhul Qur'an, yang mana Quran mengungkapkannya, membahasakannya dengan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Jadi prinsip itu prinsip kebenaran, prinsip kemanusiaan, prinsip keobjektivitas dan seterusnya. Bukan bolo-boloan. Terus musuh sekalipun kalau benar ya dibela. Dinyatakan benar di pengadilan. Wasattana baina hadainil mabda'ini, dan jauh mas jauh baina sama wasumur minyak sat, antara dua prinsip itu. Islam prinsip humanity yang sangat mulia, mereka pakai prinsip kesukuan. Ya adoh sattan jauh tak pada. Al-latifatu tsalitsah al-istiqsam, adu nasib bil azlam, dengan ngopiok tulisan dengan ini gelas, ana yang mangkop yok keluar satu bukan jodoh. Kayak kadung wayu tibake gak jodoh, gelo sampean. Ya. Apa maneh sing ngopiok iki pinter. Tulisan bukan jodoh ditulis cuili, dilinting cilik, jadi gampang metu. Tapi aku metu bukan jodoh, itu jodohmu bil. Linting mana jodoh Pak Lurah. Pas tulisan jodoh Pak Lurah ditulis cuili, dilinting cilik, metu lah jodoh Pak Lurah.
Biyen ngono kuwi modele diundi, dikopiok kaya judi ya. Kayak dadu. Maksudnya bil kidah dengan mangkok. Waqad kanu fil jahiliyah idza aratu safaran. Dulu mereka di zaman jahiliyah ketika ingin bepergian jauh, au ghazwan atau ingin perang, au tijaratan atau ingin berniaga memberangkatkan perdagangan ke negara lain, au nikahan atau nikah, au ikhtalafu fi amri nasab, atau mereka berselisih pendapat tentang masalah nasab, au amri qatil, atau berselisih pendapat tentang masalah orang yang terbunuh. Sapa iki sing mateni? Itu mereka dikopiok. Loh ini berarti sing salah. Ya, pengadilannya pakai dikopiok. Au tahammuli aklin, atau menanggung diat. Menanggung diat kena denda unta 100. Itu dikopiok. Au ghairi dzalika, atau hal-hal lain minal umuril idham, yakni perkara-perkara besar. Ja'u ila Hubal, maka orang jahiliyah datang ke berhala yang namanya Hubal. Ya Hubal. Apa Hubal itu? A'zami asnamihim bi Makkah, berhala mereka yang paling besar di Makkah. Wa ja'u bi mi'ati dirham, dan mereka datang membawa duit 100 dirham. Fa'atauha sahibal qidah, mereka berikan 100 dirham itu ke juru kunci yang tukang ngopiok mangkok. Sugih Mas, sekali kopiok 100 dirham, nayamulah. 200 dirham itu satu nisab, sekitar 90 juta. Berarti 100 dirham itu setengah nisab, 45 juta sekali kopiok. Oh, enak ya. Hatta mana tadi? Hatta yujilaha, hingga memutar, ngubengake mangkok-mangkok itu lahum pada mereka. Wastasiru, dan mereka minta petunjuk aliyatahum kepada sesembahan mereka, yakni berhala. Fa'in kharaja amaroni rabbi, jika keluar tulisan Tuhanku memerintah saya apa gitu. Fa'alu dzalikal amro, maka mereka melakukan hal itu. Sing bagus, sing njaluk petunjuk iku wong bojone ayu. Ditulis Tuhanku memerintahkan saya memberikan istriku kepada juru kunci. Yo enak. Suwe-suwe ngamuk kon ngakali kan. Wa in kharaja nahani rabbi, jika yang keluar tulisan Tuhanku melarang aku, lam yaf'alu, maka mereka tidak mau melakukannya. Wa in kharaja, jika keluar tulisan ghuflun, lali mbuh bingung aku, ajalu sanian, mereka mutar dengan putaran yang kedua, dikopiok maneh. Ya, ngono kuwi wong jahiliyah. Jenenge juga jahiliyah Mas ya, harap maklum. Hatta yakhrujal maktub alaihim, sampai keluar apa yang ditulis buat mereka. Fanahahumullah andalik, lalu Allah melarang mereka perbuatan seperti itu. Wasammahu fisqan, dan Allah menamakannya sebagai kefasikan, dosa besar. Yes, langsung komat wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.
ngaji, ngaji.